Barang-barang rosok yang sekiranya bisa ia rubah dengan tangan kreatifnya, maka akan ia jadikan sebagai barang yang bernilai jual tinggi. Karena barang rosok tersebut telah ia sentuh dengan nilai kesenian lukis. Ide itu pun muncul manakala sang suami yang dahulu berkecimpung dalam dunia obat-obatan tekstil di pabrik mencoba berinovasi dengan menggabungkan keahliannya meracik obat-obatan tersebut dengan cat lukis. Kebetulan istrinya yang bernama Fairuz ini mempunyai keahlian seni lukis dari kecil, sehingga dua bakat ini pun akhirnya dikombinasikan dalam sebuah karya seni. Assalamualaikum, nama saya Fairuz Ali Baksir. Saya suka melukis sejak kecil dan saya melihat barang bekas dibuang kok eman-eman. Terus saya kasih ide, coba saya cuci, saya lukis dengan motif. Pertama kali itu motif Gareng Petruk Ponokawan. Saya lukis di wajan. Terus saya coba dipasarkan ke pasar Triwindu. Awalnya ada yang nggak mau, tapi alhamdulillah laku, banyak yang pesen. Merintis sebuah usaha baru memang tidaklah mudah, butuh ketekunan dan perjuangan yang panjang. Apalagi berbicara tentang nilai seni, wah lebih susah lagi, karena tidak semua orang juga mempunyai cita rasa serta cara pandang yang sama dalam melihat sebuah kesenian. Oleh karena itu, Fairuz dan suaminya harus cukup sabar dalam menekuni usahanya ini. Memasarkan barang yang murni menjual nilai seni itu tidak mudah. Butuh sebuah edukasi dan promosi yang cukup memakan waktu. Apalagi jika targetnya orang-orang lokal atau dalam kota, tambah susah lagi. Untuk itu pemasaran yang paling tepat adalah menjual dan memasarkannya di tempat-tempat para turis mancanegara sering berbelanja. Nah, itu baru tepat. Bagi para turis, nilai seni semacam ini justru diminati dan dihargai, karena memang terlihat unik dan menarik. Karena telah mendapatkan perhatian para turis mancanegara, tak heran barang-barang hasil karya seni Fairuz bisa merambah ke berbagai negara. Assalamualaikum, saya dari Fairuz Art Solo Pasar Kliwon. Saya bernama Fadil Abdullah Bamadi, mulai kreasi dari barang-barang bekas untuk hiasan-hiasan atau display rumah makan atau kafe. Berawal dari barang-barang bekas itu kita nyoba kreasi didaur ulang. Setelah didaur ulang kita masih dicat, kita mau kasih motif-motif bunga supaya lebih menarik dan punya nilai jual lebih tinggi. Berawal kreasi dari awal kita berusaha second dari barang-barang bekas itu, sering borong-borong rumah orang pindahan, orang jual, akhirnya saya jual. Kalau mebel saya sendirikan, akhirnya dari barang-barang alat rumah tangga ini saya kreasi sendiri. Karena dari mebel itu sudah agak sepi, kita menekuni dari barang bekas ini supaya bisa punya nilai jual tinggi. Kita kreasi, kita bekerja sama dengan istri, karena istri bisa melukis sampai berjalan sampai sekarang.
Mempertahankan eksistensi sebuah usaha harus dilakukan agar para konsumen tak kecewa dan selalu siap manakala ada banyak pesanan. Tapi tak dipungkiri, permodalan menjadi masalah yang klasik bagi para pengusaha kecil-kecilan. Sehingga solusinya, saat ini pemerintah kota melalui program UKM-nya berusaha mengkoordinir para pengusaha kecil dan menengah agar lebih mudah untuk memasarkan produknya. Dari situlah kemudian usaha Fairuz Art perlahan bisa berkembang dan lebih luas dalam pemasarannya. Melalui stand-stand pameran yang difasilitasi oleh pemerintah kota menjadi ajang promosi agar karya seninya lebih dikenal masyarakat luas. Ya alhamdulillah sekarang kita udah ikut ke UKM Surakarta, ke Dinas Koperasi, ke Dinas Perdagangan juga itu. Kita ditampung, kadang dikasih fasilitas untuk ke pameran, ke stand-stand gitu kita dapat. Awalnya kita kreasi juga buat untuk motif-motif kafe, karena kayak buat iklan-iklan jadul itu lama di segala media, ada di tutup drum, di wajan. Awalnya kita berjalan dari wajan itu kita buat Punokawan dan Pendowo Limo. Setelah dibersihkan itu kita kasih motif Punokawan dan Pendowo Limo, kita kreasi di situ karena kita mencoba yang belum pernah ada dari yang sudah berjalan, karena kalau melukis tuh umumnya di kanvas, tembok, di apa lah, kita berani nyoba tantangan di media barang-barang bekas itu. Akhirnya kita kreasi, pernah sampai nitipkan ya juga orang bertanya kenapa ini kok seperti ini. Saya bilang kalau kita jual itu orang yang tahu seni, kalau orang nggak tahu seni mungkin nggak bisa menghargai. Ya kita titipkan di Pasar Triwindu, sampai akhirnya ada turis-turis luar itu seneng, akhirnya dibeli. Kreasi dari Punokawan Pendowo Limo sama iklan-iklan, karena sudah berjalan kita nyoba inisiatif ke motif-motif yang lebih menarik, dan kita punya ciri khas sendiri, motif bunga, sampai berjalan sekarang. Kita dapat barang-barang bekas itu sebelumnya kita bersihkan, dicuci, diamplas. Setelah diamplas nanti kita kasih warna dasar-dasar, warna yang menarik, cerah. Setelah cerah nanti didasari baru kita kasih motif-motif bunga. Barang-barang bekas perabotan rumah tangga yang tidak terpakai ternyata bisa dibuat lagi menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Fairuz mengubah barang-barang bekas perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai dengan mengecat dan menggambar dengan motif bunga. Barang-barang bekas yang didapat oleh Fairuz seperti wajan, ceting atau tempat nasi zaman dahulu, toples kerupuk, panci yang tidak terpakai, botol bekas, teko, dan lain sebagainya. Karena barang-barang ini mudah dicari dan hampir di setiap rumah memilikinya. Awal mulanya, motif gambar yang dituangkan oleh Fairuz adalah gareng dan petruk. Dengan melihat perkembangan di pasar, motif bunga ternyata lebih banyak diminati. Sehingga berjalan sampai sekarang, motif bunga kini menjadi ciri khas dari produk seni yang dibuat oleh Fairuz. Gambar seperti Punokawan itu prosesnya saya sketsa dulu pakai pensil. Habis dari pensil terus pakai cat warna itu, setelah itu saya jemur. Kalau pembuatan motif bunga
saya langsung, tidak pakai sketsa langsung. Dan itu kalau motif bunga 10 menit 15 menit jadi. Lamanya itu proses ngecat awalnya itu, ngecat awal dasarnya paling lama. Nunggu kering dulu. Kalau masalah harga itu dari harga 50.000 sampai 600. Seperti kalau 50.000 itu seperti piring yang saya hias untuk tembok. Kalau yang harga 600 itu seperti tempat duduk dream untuk di kafe atau untuk hiasan halaman rumah. Yang banyak diminati sekarang ini seperti teko. Teko gini satu set. Ada cangkirnya 6, lepek 6, satu set 300.000. Dan itu bahannya baru semua, jadi bisa dipakai untuk minum. Cara membersihkannya dipakai spons saja, sudah bersih. Kalau wajan itu awalnya saya gambar muka garing petruk separuh badan. Udah gitu terus saya nyoba motif bunga di wajan. Terus di black kerupuk, diceting gini tapi tidak boleh buat nasi. Untuk tempat buah, apa untuk tempat telur boleh. Macam-macam yang saya lukis. Hiasan yang dibuat Fairuz ini tak seperti kebanyakan hiasan lainnya, sebab ia menggunakan bahan-bahan dari perabot bekas. Namun jangan khawatir, Fairuz tetap menjaga kebersihan perabot tersebut dengan mengamplas karat terlebih dahulu sebelum dijadikan media hiasan. Limbah perabot tersebut juga dibilas beberapa kali sebelum diberi cat dasar. Tugas yang satu ini biasanya dikerjakan oleh sang suami, hingga barang-barang bekas itu benar-benar siap untuk dicat ulang sebagai dasaran warna. Nah, barulah setelah itu pengerjaan kreatif dilakukan dengan menyematkan desain-desain unik. Pemilihan bahan dari perabot bekas ternyata memberikan kesan artistik tersendiri. Namun, karena sulitnya pasokan tak jarang, pemesan meminta bahan baru yang secara finansial lebih mahal. Kadang kita sekarang mulai bekerja sama dengan tukang-tukang rosok. Itu nanti ada media ceting, lampu petromat, terus lampu badai. Nah itu nanti kita pilah. Black kerupuk juga. Nah itu kita pilah, kita seleksi yang bersih, dibersihkan baru diproses. Setelah diproses nanti kadang dititipkan ke pasar Triwindu sama ke mana namanya, kita sudah lewat ke online juga. Setelah kita kreasi itu banyak kita masukkan ke pasar Triwindu. Di pasar Triwindu karena kita berpikir situ banyak turis-turis mancanegara yang ke situ. Akhirnya kita kasih beberapa motif dan corak, ada yang di black kerupuk, ada yang di wajan, ada yang di teko, ada yang di piring. Lah pernah sampai waktu Asian Games itu ada pengunjung dari Palembang juga, dia tertarik dengan motif-motif itu, banyak pesen, kurang lebih hampir 250 item. Untuk pesanan reguler, Fairuz dibantu suami sehingga mampu mengerjakan 2 hingga 4 pesanan dalam satu hari. Kebanyakan hiasan tersebut dipasok ke pasar barang antik Triwindu, Kota Solo.
Perkenalkan, nama saya Ibu Wati. Saya buka kios di Pasar Triwindu, Surakarta. Ini saya berlangganan dengan Ibu Ferry dengan lukisan-lukisan dari barang limbah bekas untuk dijadikan souvenir-souvenir. Yang antara lain kaleng kerupuk, lantang, sama ini tempat air buat display, buat pot juga bisa. Ini buat display kafe-kafe. Saya berlangganan dengan Ibu Ferry udah 2 tahun buat pesen lukisan-lukisan ini buat souvenir dipajang di toko saya. Biasanya yang membeli ini buat souvenir, selain itu buat pajangan display di kafe-kafe, buat di rak-rak, buat pajangan di toko-toko. Langganannya ya dari luar kota, kafe-kafe, juga turis-turis juga ada. Nama saya Aris Wicoro, saya dagang di Pasar Triwindu sejak tahun 2010. Saya mulai dagang di sini dan saya punya ide-ide untuk dagangan supaya laku. Contohnya seperti ini black kerupuk yang sudah tidak dipakai. Biar kelihatan bagus, saya gambar di tempat Ibu Varius. Contohnya ini teko-teko bekas yang sudah tidak dipakai, kita rubah, kita gambar seperti ini. Nah, bisa laku untuk display di rumah makan, kafe, dan lain-lainnya. Seperti ini dulu ya bekas, sekarang digambar kelihatan cantik. Nah, barang-barang seperti ini kita beli dengan harga yang sangat lumayan murah ya, lumayan murah, dan kita jual ke turis asing, misalnya ke Jepang, Belanda. Ya, seperti Ibu Varius, kesannya dia, ide-idenya dia juga lumayan bagus, bisa buat contoh-contoh orang berkreatif gitu. Tidak hanya kali ini saja Virus mendapat pesanan. Ternyata ia juga pernah mengirim pesanan perabot berhias Punokawan sampai ke Jepang dan Korea Selatan. Bahkan, seringkali pembeli datang langsung ke rumahnya di Kampung Joyo Sudiran, Kota Solo. Setelah itu wajan itu juga kita nitip situ, pesanan tidak tahu kita dipesan orang Jepang untuk motif Punokawan dan Pendowo Lima. Akhirnya kita berjalan, pertama juga kita diajukan di situ, dicuekin ini ngapain seni kayak gini-gini. Kita pertama nyoba nitip, kalau nggak laku kita nanti kita bawa kembali lagi. Alhamdulillah waktu itu ada turis Jepang tertarik. Saya malah suruh minggir dulu, dia sio-sio dan dia nego harga itu. Ya, alhamdulillah
begitu kita sudah banyak nitipkan barang di situ, banyak yang tertarik. Lah barang-barang yang di Triwindu itu kadang banyak yang order, akhirnya ngikut semua itu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Ya alhamdulillah pesanan itu kadang kalau mendadak itu kadang kalau barangnya kita pas tidak ready itu kita bingung juga. Kadang kendalanya juga di modal. Kalau pesanan banyak dia nentukan sekian-sekian, kadang kan harus kita juga tahu timingnya karena digarap cuma berdua itu. Kadang kita harus selalu punya kreasi seni itu tidak terbatas di media apapun bisa. Dan alhamdulillah Ibu itu terlalu tidak putus asa, selalu optimis, selalu kreasi ini dia nyoba, akhirnya dengan semangat yang tidak terputus itu bisa berjalan dan bisa dihargai semua karyanya. Ketekunan dalam dunia bisnis memang menjadi syarat utama. Dengan ketekunan, maka usaha yang kecil tak menutup kemungkinan suatu saat akan menjadi besar dan berkembang. Itulah harapan setiap pelaku usaha, agar kelak apa yang dirintisnya sekarang bisa mendulang kesuksesan di masa mendatang.